Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adang Kuswaya, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, serta rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Salatiga yang saya hormati. Perkenankanlah saya Ahmad Didi Setiadi akan mempresentasikan mengenai pemikiran Muhammad Iqbal. Baik, segera kita mulai. Yang pertama adalah mengenai siapa itu Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal itu lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 dan meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Lahir dari keluarga yang nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir. Beliau memulai pendidikannya pada ayahnya yang bernama Nur Muhammad. Muhammad Iqbal juga dikenal sebagai Allama Iqbal atau yang disebut adalah seorang penyair, politis, pendidikan, dan pengacara yang dijabatnya sejak 1908 sampai 1937 dan filsuf besar pada abad ke-20. Nah, karir pendidikan Muhammad Iqbal dimulai dari pendidikannya bersama ayahnya yaitu Nur Muhammad yang juga seorang ulama. Kemudian setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 1995, beliau melanjutkan pendidikannya di Lahore dengan seorang ulama yaitu Maulana Mir Hasan yang juga merupakan teman ayahnya. Setelah itu, Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikan di Government College dan mendapat gelar MA pada tahun 1899 yang dibimbing oleh Sir Thomas Arnold. Setelah dari Government College, Muhammad Iqbal pun melanjutkan ke Inggris, yaitu tepatnya di Universitas Cambridge di London dan Universitas Munich di Jerman, sehingga beliau mendapatkan gelar doktor. Karya-karyanya juga sangat banyak sekali, di antaranya dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Persia, yaitu Rumuzi Behudi, Payami Masyrik, Zabur Ajam, Javidnamah, dan juga Asrar Yahudi. Dalam bahasa Urdu misalnya yaitu ilmu Al-Iqtisad, Bank Idara, Al-Jibril, Zarb Kalam, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris yaitu ada yang berjudul Development of Metaphysics yang merupakan disertasi untuk memperoleh gelar PhD di Universitas München di Jerman. Yang kedua adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yaitu karya Iqbal dalam usaha menyusun dan membangun kembali filsafat Islam dengan mengutamakan pemikiran-pemikiran filosofis dalam menghadapi kemajuan yang aktual dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pokok-pokok pemikiran Muhammad Iqbal yang di sini akan saya ringkas menjadi 3 pokok, yaitu yang pertama adalah pemikiran tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, Muhammad Iqbal berpendapat tentang Al-Quran bahwa Al-Quran bukanlah suatu undang-undang karena dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Hal itu adalah mengungkapkan tujuan sebenarnya dalam Al-Quran adalah membangkitkan kesadaran manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Maka sebagai Muslim harus memiliki sifat kreatif dan dinamis dalam menghadapi hidup, tapi tidak meninggalkan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, dalam memandang hadis, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa umat Islam perlu melakukan studi mendalam terhadap literatur hadis dengan berpedoman langsung kepada Nabi sendiri selaku orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan wahyunya. Dan memaknai hadis ini tidak hanya dari segi tekstualnya saja, tetapi juga harus memakai spirit dan roh yang ada dalam hadis itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ijtihad. Menurut Iqbal, ijtihad itu sangat penting. Baginya ijtihad tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nas, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat luas. Misalnya sebagai upaya menjawab persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran tentang politik. Muhammad Iqbal memiliki pandangan politik yang khas, yaitu gigih menentang
nasionalisme yang mengedepankan sentimen etnis dan kesukuan atau ras. Dalam pemikirannya berpandangan bahwa Islam, politik, agama tidak dapat dipisahkan, bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang masing-masing tidak terpisah satu sama lain. Dan ini menjadi ujung konsep kepercayaan diri yang pada akhirnya membawa Pakistan berdiri, dan ia disebut sebagai Bapak Pakistan. Pemikiran yang terakhir adalah mengenai pendidikan. Konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal lebih menekankan pada masalah keserasian jasmani dan rohani, individu dan masyarakat, intelek dan intuisi pendidikan, watak dan kreativitas, yang semua itu adalah merupakan perwujudan dari potensi manusia sebagai makhluk sempurna atau insan kamil. Nah, dengan dasar ini maka manusia menjadi asas dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, manusia ideal menurutnya adalah manusia yang hidup dengan baik, penuh usaha dan perjuangan, bukan hidup yang tertutup atau mengasingkan diri. Nah, untuk mengembangkan pendidikan watak ini, maka hendaknya memiliki 3 sifat, antara lain keberanian, toleransi, dan fakir atau keprihatinan. Jika disintesis, maka ciri khas konstruksi pemikiran Muhammad Iqbal ini ada 4 poin, yaitu yang pertama menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, filsafat, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Yang kedua adalah dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan filsafat dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Yang ketiga, pemikiran-pemikirannya yang cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga pembaca yang tidak memperhatikan puisi-puisinya tidak akan menangkap keagungan pemikirannya. Dan yang terakhir adalah penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.